masing-masing. Understand? Jadi ketika kemarin ada yang pergi dia sholat zuhur, kita sholat zuhur katanya. Nah, kita kodok aja sholat, kita jamak sholat kita. Kita jamak kan sholat zuhur, kita jamak sama sholat asar. Jadi sholat asar nanti kita nggak perlu lagi sholat. Kan enak kita. Kita nanti di rumah tinggal tidur, nggak perlu sholat lagi. Kan sudah kita jamak takdim. Untung aku nggak tahu orangnya. Kalau tahu aku orangnya, aku tokok dia. Ketahuan betul kau tak pernah hadir di kajian fikih. Mana ada jamak dari sini ke Jembatan 5 ke Pantai Melayu, minta dijamak. Itu kalau nggak pernah hadir kajian fikih. Nanti di ini pula, dikosor pula kan. Udah jamak dikosor pula. Ustazah mereka mau jamak katanya. Siapa mau jamak saya bilang? Kalau mandi boleh dijamak. Berangkat dia belum mandi, udah tuh dia mandi di sana, mandinya jamak takhir. Salat mau dijamaknya. Salat jamak itu ada aturan berapa kilo dia. Salat mau dijamaknya. Untung aku tengok orangnya, aku tokok kalau aku tengok. Nggak jadi ustazah katanya, nggak jadi jamak dia. Nah, ilmu fikih itu penting untuk menunjang ibadah kita sehari-hari sesuai dengan syariat. Lalu kita lanjut. Sekarang kita akan membahas bab air. Sudah? Oke. Bersuci dapat dilakukan dengan 2 cara. Bersuci dapat dilakukan dengan 2 cara. Yaitu 1 dengan menggunakan air, 2 dengan menggunakan air mutlak, 2 dengan tanah yang suci. Bantu share tautan ya teman-teman, supaya teman-teman kita yang lain bisa tahu kalau kita lagi ngaji fikih pagi hari ini. Bersuci dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan air mutlak, dan yang kedua dengan tanah yang suci. Yang pertama, air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Ada berapa tadi air bersuci dapat dilakukan dengan berapa cara? 2 cara. 1 dengan air mutlak, 2 dengan tanah yang suci atau debu yang suci. Jadi bersuci itu bisa dengan dua cara. 1 dengan air mutlak, 2 dengan tanah atau debu yang suci. Yang pertama air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Kayak air yang keluar dari keran, itu air mutlak. Air sungai, air mutlak. Air yang suci dan mensucikan. Nah, airnya kayak kita mandi itu kan air mutlak.
Air yang suci dan bisa dipakai untuk mensucikan, yaitu air yang masih murni, yaitu air yang masih murni yaitu air yang masih murni dan belum atau tidak tercampuri oleh suatu najis, yaitu air yang masih murni dan belum atau tidak tercampuri oleh suatu najis. Jadi air mutlak itu air yang masih original. Kalau kuah bakso air mutlak nggak? Kue sebelah, ketan durian, sayur asam. Iyalah, itu kan dari campur dengan asam. Air yang masih murni yang bisa dipakai bersuci dan belum terkena najis, itu air mutlak. Air mutlak terdiri dari beberapa macam. Air mutlak terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, air laut. Air laut. Didengar aja ini. Dari Abu Hurairah, ia menceritakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Ini cerita dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami berlayar di laut dan hanya membawa sedikit air sebagai bekal. Jika kami pergunakan air tersebut untuk berwudu, maka kami akan kehausan." Berarti bekalnya dia nelayan ini, berlayar bawa air mutlak tadi, nggak banyak, dikit. Kalau dipakai wudu nanti nggak bisa dipakai untuk minum, habis. Maka kami akan kehausan. Untuk itu, apakah kami boleh berwudu dengan menggunakan air laut? Rasulullah menjawab, air laut itu air suci dan mensucikan, di mana bangkai hewan yang berada di dalamnya pun halal. Halo? Jadi air laut itu adalah termasuk air mutlak. Kalau air suci dan bisa dipakai untuk mensucikan. Kalau dipakai untuk berwudu bisa, walaupun di air laut itu ada bangkai ikan. Karena ikan itu adalah binatang yang halal. Bloknya laut seluas itu, ada bangkai ikan satu pun nggak ngaruh. Bangkai orang aja nggak ngaruh. Kalau kita pergi ke pantai berenang atau tamasya atau ibu mancing, ibu suka mancing nggak? Aku suka mancing ustazah, tapi mancing gosip, mancing keributan, mancing masalah, apalagi
mancing emosi. Ini yang bikin mata kita melotot. Tapi aku walaupun tetap melotot, mata aku tetap kecil juga. Ibu pergi mancing, kemudian ternyata nggak ada air. Air apa namanya? Air tawar nggak ada. Kayak kan banyak sekarang itu kelong-kelong, restoran-restoran tengah laut. Kayak ibu pergi ke Rindu Alam, kan ada ke tengah sana, ada tempat kita, ada restonya untuk makan. Pergi ke pantai Bale-Bale itu kan, ada juga restonya di tengah-tengah laut. Jalan kita menuju resto itu, seolah-olah berjalan di tengah laut. Mau sholat, mati air. Misalnya airnya habis. Mau ke jauh sana, macam mana lagi? Jauh, mau ke tepian. Ada air laut. Gak apa-apa, boleh wudhu dengan air laut. Cuman bedanya, kalau air tawar kita berwudhu, muka kita itu rasanya segar. Kalau wudhu pakai air laut, habis berwudhu kita taruh roti di muka kita, langsung kita makan, asinlah roti itu. Iya enggak? Itu aja bedanya. Boleh ustazah kita berduduk pakai air laut? Boleh. Ibu minum pun boleh. Cuman rasanya itu bedanya. Ibu pernah wudhu pakai air laut? Belum? Cobalah sekali-sekali biar ibu rasakan kayak mana rasanya berwudhu pakai air laut. Tapi kan kita sering mandi di laut, ya kan? Biasa aja kan? Biasa aja. Wudhu pun biasa aja. Cuman kalau terjilat dia itu aja. Berarti berwudhu pakai air laut boleh. Jangan ibu ada kawannya wudhu pakai air laut, ibu julid pula, tengoklah dia wudhu pakai air laut. Ndak ngerti nyo itu doh. Bukan inyo ndak mengerti, awak yang ndak paham. Padahal nggak nampak dia. Dia selalu hadir di kajian fikih. Kata ustazah, boleh kok wudhu pakai air laut? Karena air laut termasuk air mutlak. Understand? Jadi jangan bingung kalau ibu di pantai. Kalau ternyata banyak kali antrinya di kamar mandi itu. Udah kamar mandi cuma 2 biji, antrinya panjang, wudhu aja pakai air laut. Boleh. Cuman rasanya itu aja. Boleh. Kemudian berikutnya air hujan. Bolehkah berwudu pakai air hujan? Atau ibu mandi pakai air hujan? Boleh. Air hujan itu air mutlak, air suci, dan bisa dipakai untuk mensuci. Kalau dipakai mandi besar boleh ustazah? Boleh. Kayak kemarin di Piayu, mati air dari pagi sampai lepas isya, sampai pas isya sampai